Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas Business Online Learning JIBA untuk mata kuliah Data dan Information Management. Di sini kami akan sedikit berbagi mengenai tata cara atau langkah-langkah untuk pengembangan aplikasi EOKI. Jadi untuk garis besarnya terlebih dahulu, aplikasi EOKI ini adalah semacam aplikasi untuk menunjukkan stok barang, kemudian jumlah barang, kemudian stok barang yang tersisa, dan kita juga memiliki beberapa tingkatan user untuk aksesnya. Nah, pengembangan aplikasi ini dibuat dengan basisnya PHP. Jadi untuk teman-teman yang istilahnya ingin memahami lebih jauh tentang aplikasi ini, ada baiknya untuk memahami terlebih dahulu mengenai PHP dasar. Oke, nah sekarang kita akan masuk langsung ke codingnya. Oke, nah kalau teman-teman lihat di sini, kita udah membuat semacam satu folder yang namanya EOKI. Ini adalah basis untuk kita buat si aplikasi kita ini yang akan ditampilkan di website nantinya. Nah, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah bagian kelas ini. Bagian kelas ini adalah bagian yang paling penting dalam website ini. Kenapa paling penting? Karena kelas ini yang akan mengkoneksikan terutama dari database kita ke codingan kita yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Julian. Nah, cara codingnya seperti apa? Kelas ini adalah pertama-tama kita membuat masing-masing kelas untuk user, kemudian pengambilan, pemesanan, pegawai, dan lain-lainnya, supaya nanti ke depannya untuk codingan-codingan kita dan untuk supaya kita bisa relate ke database, kita tinggal memasukkan data kelas ini dan function yang ada di kelas tersebut. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya, teman-teman silahkan bisa baca yang namanya PHP OOP atau Object Oriented Programming. Karena kelas dan objek itu ada di sana penjelasan lebih lengkapnya. Oke, nah kita lihat secara garis besar kelasnya. Yang pertama pasti ada user. User ini apa? User ini yang pertama adalah kita untuk verifikasi bagaimana cara user masuk ke website kita. Kalau saya loncat sedikit ke tampilan website kita seperti ini di awal user harus melakukan login terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam websitenya. Nah, kelas ini berfungsi untuk memastikan atau mengecek apakah user tersebut berhak login atau tidak dengan cara mengambil data yang ada di database tadi. Nah, kemudian kita juga bisa lihat ada yang namanya kelas bagian, kemudian ada kelas barang, kemudian ada kelas config. Config ini adalah kelas dasar untuk mengkonfigurasikan atau mengkoneksikan database kita ke dalam codingan kita. Sehingga yang perlu kita perhatikan adalah di sini kita punya server, punya username, punya password, dan punya database. Dan kita punya fungsi namanya koneksi database untuk mengkoneksikan codingan kita dengan database kita. Kemudian sama halnya dengan pegawai, di sini ada bagian-bagian yang dibutuhkan dalam pegawai, sama pemesanan, pengambilan, dan lain-lain. Intinya kelas ini berfungsi untuk balik lagi mengkoneksikan database yang kita miliki dengan codingan yang akan kita buat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke database itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Julian. Silakan Julian. Oke, terima kasih Axel untuk penjelasannya. Axel, bisa kamu tampilkan juga untuk PHP adminnya, PHP my adminnya. Jadi kita bisa lihat database apa saja sih yang ada di aplikasi ini sendiri atau website ini. Apakah sudah terlihat? Belum, masih tampilan dari Visual Studio Code-nya. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat. Terima kasih Axel. Untuk database sendiri, di sini kita ada beberapa tabel yang mana memang sudah ada sebelumnya dari tugas yang diberikan. Di situ terdapat bagian, barang, pegawai, pemesanan, pengambilan, dan produksi. Nah, masing-masing tabel ini berisikan database yang nantinya akan ditampilkan pada website yang sudah kita beri tambahan coding, karena sebelumnya
aplikasi yang ada itu juga source code-nya juga tidak terlalu lengkap, jadi kita sudah tambahkan. Axel bisa masuk ke tabel bagian. Oke, di tabel bagian ini sendiri terdapat 2 kolom, di mana ID bagian dan nama bagian. Dan ID bagian sini menunjukkan primary key dari bagian yang ada. Di sini bagiannya terdapat administrator, gudang, manager, pesan ke supplier, dan produksi bahan. Jadi setiap bagian ini dapat dikatakan user. User memiliki bagiannya masing-masing, dan user tertentu hanya bisa masuk di role-nya masing-masing. Itulah gunanya adanya bagian di sini. Selanjutnya masuk ke pegawai, Excel bisa. Kenapa saya loncat ke pegawai? Karena bagian juga relate ke pegawai, dan pegawai masing-masing memiliki role di sini. Dan di bagian tabel pegawai ini terdapat kolom ada ID pegawai, username, password, nama pegawai, alamat pegawai, nomor HP pegawai, dan ID bagian. Dan untuk login ke website sendiri, kita akan menggunakan username dan password yang ada di masing-masing tabel pegawai ini. Jadi setiap role atau administrator, pegudangan, manajer, dan pengelola pesanan nantinya bisa login dengan username dan passwordnya masing-masing sesuai dengan ID bagian yang ada. Oke, kita lanjut ke tabel barang. Oke, di tabel barang ini menunjukkan beberapa kolom juga, di mana ada ID barang, nama barang, harga barang, biaya penyimpanan, periode permintaan, satuan, dan konversi. Jadi data yang ada ini diinput oleh administrator atau pengguna dari websitenya nantinya untuk menampilkan pada masing-masing role. Jadi nggak semua role juga menampilkan tabel yang ada di bagian barang, karena ini hanya ditampilkan nantinya oleh si administrator. Selanjutnya kita masuk ke tabel pemesanan. Oke, di tabel pemesanan juga terdapat beberapa kolom, di mana ada ID pesanan, nama pesanan, ID barang, jumlah pesanan, lead time, dan pakai. Jadi juga ini data yang diinput oleh administrator nantinya dan akan ditampilkan di website. Selanjutnya ada tabel pengambilan dan produksi, dan itu merupakan tambahan, jadi hanya kita tambah di situ. Untuk database sendiri itu hanya ada di bagian EOK ini, dan ini sebelumnya belum diimport ke database, tapi memang sudah tersedia di soal, jadi kita sudah import dan koneksikan ke database. Selanjutnya bisa masuk ke Excel untuk tahapan bisa penampilan dari websitenya. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan melanjutkan. Jadi kalau kita lihat bersama, untuk tampilan websitenya akan seperti ini. Kenapa? Karena untuk XAMPP sendiri, dia akan langsung mengacu ke file index PHP sebagai acuan utamanya. Jadi kalau kita mau buat tampilan utamanya, diusahakan kita menamainya dengan index.php supaya dia bisa langsung masuk. Oke, nah seperti halnya di sini, yang sudah tadi saya sempat jelaskan sedikit, dia akan membutuhkan username dan password untuk login. Kalau kita kembali lihat di database di bagian pegawai, di sini kan ada username dan passwordnya. Sekarang kita coba masuk dengan menggunakan admin. Admin, passwordnya juga admin. Kita klik sign in. Nah, di sini ada tampilan utama atau dashboard dari administrator. Kita bisa lihat administrator bisa mengakses ke bagian, bisa mengakses ke barang, dan bisa mengakses ke pegawai. Kalau kita lihat bersama di sini, masing-masing dari menu-menu yang ada di dashboard ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsi yang berbeda-beda ini seperti apa? Kalau misalnya kita lihat di bagian, di sini kita bisa tambah bagian. Bagian itu apa? Bagian itu seperti semacam administrator atau misalnya bagian gudang, manajer. Ini kaitannya dengan akses role yang didistribusikan kepada user. Kemudian kita bisa lihat bagian barang di sini. Kita bisa list barang, kemudian kita bisa edit juga, kita bisa tambah, kita bisa delete. Sama halnya dengan pegawai, kita bisa tambah, kita bisa edit, kita bisa delete. Nah, secara garis besar memang fungsi dari administrator adalah semacam orang yang bisa melakukan segalanya. Dalam arti administrator memiliki level akses tertinggi, makanya dia bisa mengakses bagian, bisa mengakses barang, bisa mengakses pegawai.
Sekarang bagaimana kalau kita masuk dengan menggunakan misalnya pergudangan. Satria, passwordnya juga Satria. Nah, kalau kita lihat, dia memiliki fungsi yang berbeda dan dashboard yang berbeda. Hal ini kaitannya dengan akses user tadi yang sudah dijelaskan di awal. Makanya hal yang paling penting adalah kalau kita kembali ke codingnya, di sini juga kita kelas tadi menjadi sangat penting. Karena kelas ini yang akan menentukan dan memperhatikan bagaimana kita memiliki akses. Nah, kemudian kita kalau lihat di coding lagi, misal di bagian gudang, kita memiliki index lagi. Fungsinya adalah kalau misalnya kita sudah berhasil masuk dan si website itu mendeteksi, oh kita adalah bagian gudang, kita akan diarahkan ke indeks tampilan atau indeks yang digunakan untuk gudang. Yang bisa saja berbeda ketika misalnya kita adalah manajer. Tampilannya akan berbeda, fungsionalnya akan berbeda. Hal inilah yang menjadi penting kaitannya kita memiliki masing-masing role dan masing-masing indeks. Kalau kita lihat di gudang ada indeks, di sebelah sini indeks, manajer juga ada indeks. Kenapa kita ada beberapa indeks dalam satu workspace? Karena balik lagi, kita memiliki akses role yang berbeda-beda. Seperti yang Julian juga sudah jelaskan tadi, kaitannya dengan database, kemudian juga kaitannya dengan kelas yang sudah kita buat, dan di codingnya ini, saya akan skip sedikit bagian CSS-nya, karena CSS ini adalah tools yang membantu kita untuk mempercantik dari tampilan website kita. Kita akan coba masuk ke salah satu, misalnya ke pengambilan. Oke, kalau kita lihat di sini, kita bisa menambah, kita bisa melihat tabelnya. Kalau kita mau cek ke tabelnya, pengambilan tabel, nah kita perlu mengkoneksikan database yang ada di pengambilan dengan tabel pengambilan yang sudah kita buat codingnya di coding kita ini. Dan itulah pentingnya kenapa kita butuh koneksi dengan database yang benar dan detail. Selain itu juga kita juga butuh yang namanya coding itu tadi. Coding, jadi dua hal yang penting adalah yang pertama, codingnya itu sendiri dengan kelas, kemudian bagaimana cara kita membuat dashboardnya, kemudian bagaimana cara kita menampilkan website kita dari si EOP ini, dan kemudian coding itu kaitannya juga dengan bagaimana user dan memiliki akses role berbeda-beda dan tampilan yang berbeda-beda tiap akses role-nya. Sedangkan yang kedua adalah dari database. Database ini menjadi penting karena database ini adalah acuan kita untuk melihat atau memverifikasi data. Nah, nantinya ke depannya, kedua hal ini untuk sekarang kita memang masih belum menggabungkan kedua hal ini ke dalam sebuah framework. Nah, ketika kita sudah memiliki framework, ke depannya kita akan menggabungkan kedua hal ini, kita akan menyempurnakan kedua hal ini supaya memiliki satu framework atau kerangka yang sama. Nah, dan mungkin ada beberapa hal kecil yang harus diperhatikan terkait dengan hal tersebut. Entah itu error-error atau misalnya bug atau apapun. Hal-hal kecil tersebut akan menjadi topik terakhir dari tutorial kita dan akan dijelaskan oleh Julian. Oke, terima kasih Axel untuk penjelasannya. Jadi sebenarnya tugas ini sendiri kita sudah dapat satu folder yang mana kita harus input beberapa source code lagi karena di folder yang ada atau source code yang ada juga tidak terlalu lengkap. Ya makanya itu menjadi tugas. Dan kesalahan yang paling kita temukan di awal itu kita itu memang nggak bisa login di website yang ada karena di situ database juga tidak tersedia. Jadi kita buat koneksi antara database dengan source code yang ada dan di situ ada di bagian login action-nya. Nah, disinilah terjadinya koneksi dan menampilkan database yang ada. Dan di samping itu, setelah kita login, kita tidak bisa membedakan setiap role. Makanya di bagian folder seperti manager, di situ ada session manager. Di session manager ini kita buat validasi, jadi hanya manager yang bisa login atau memasuki akses untuk halaman manager.
Juga bisa ditampilkan di bagian tukang pesan. Di situ ada tukang pesan, Axel, boleh? Apakah sudah terlihat tukang pesan? Belum, itu belum kamu buka, tabelnya dibuka dulu tukang pesan. Itu masih di Oke. luar. Ya, genau. Oke, oke. Contoh bagian session juga, tukang pesan session. Nah, di sini tukang pesan juga ada sessionnya sendiri, tapi harusnya masuk ke bagian session sendiri. Di sini udah ada itu kode bagiannya. Coba bisa ke pegawai Excel. Pegawai, buka foldernya dulu. Pegawai. Oke, session pegawai. Di bawah sih itu session admin dia, bukan. Oke. Nah, di sini session admin, di sini menunjukkan masing-masing role-nya juga. Jadi admin bisa mengakses website yang ada dengan ID bagian yang dimana administrator sendiri itu ID bagiannya 7. Jadi setiap role dia memiliki bagian dan kita harus menyempurnakan di setiap folder di mana ada session. Jadi kita harus sempurnakan source code yang ada. Di samping itu, penambahan lainnya yang kita lakukan penambahan variabel dari masing-masing folder karena sebelumnya juga tidak lengkap, dan penggunaan MySQL yang ada di aplikasi sebelumnya itu masih MySQL yang lama, jadi kita harus tambahkan perubahan pada MySQL yang lebih baru. Jadi untuk lebih jelasnya, kita juga ada tampilkan di dokumen kita, di mana penjelasan lebih lengkap tentang perubahan atau penambahan source code apa aja sih yang kita lakukan. Excel bisa tunjukkan juga website-nya, jadi kita mau login lagi untuk bagian admin, untuk melihat apakah source code yang kita lakukan itu bekerja atau enggak. Masuk ke login admin aja. Oke, bisa masuk ke bagian tambah bagian. Kita mau coba aja berfungsi atau enggak. Tambah bagian aja, pergudangan atau keuangan, terserah, silakan. Keuangan, simpan. Oke, di situ sudah masuk keuangan dan coba hapus bagian keuangannya Excel. Oke, nah di sini menunjukkan source code yang kita tambah itu sudah berjalan dengan baik karena kita bisa menambah dan menghapus. Jadi untuk presentasi kita juga menurut saya itu sudah cukup karena kita sudah juga melakukan beberapa penambahan dan di sini sudah dilihat beberapa fungsi juga sudah berjalan dan Excel bisa lanjutkan. Oke, jadi sebenarnya kesimpulannya adalah yang pertama, kita perlu memperhatikan kode kita. Memperhatikan dalam hal apa, kita harus memastikan kode itu tidak ada error. Ketika kodenya error, kita tidak akan bisa membuka website-nya sama sekali. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah koneksi ke database itu. Nah, koneksi ke database itu menjadi sangat penting karena dalam pengembangan aplikasi atau pengembangan website, koneksi ke database adalah acuan utama kita untuk melihat datanya. Tentu saja kita akan melihat datanya dari database. Dan yang terakhir adalah yang perlu kita perhatikan adalah dalam melakukan coding ataupun koneksi ke database, kita harus menemukan semacam struktur yang tepat dan juga pemahaman yang tepat dan juga penggunaan yang tepat supaya ketika orang-orang membaca kode kita, orang-orang tersebut juga mengerti. Jadi kesimpulan terakhirnya adalah untuk pengembangan aplikasi ini memang sejauh ini masih banyak kekurangan yang kita coba bisa uraikan. Tapi ke depannya kita harapannya dengan teman-teman mendengar video ini atau melihat video ini, teman-teman mendapatkan sedikit gambaran mengenai bagaimana cara membuat website, cara membuat aplikasi, dan bagaimana kaitannya aplikasi tersebut nantinya akan dikoneksikan ke dalam sebuah framework PHP. Sekian dari kami, terima kasih.